Selamat pagi anak-anak di rumah. Selamat kita berjumpa lagi. Ya, kita mau ibadah saat pagi hari ini. Kalian ikuti di rumah dengan baik. Siapkan hati, sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Ya, kita akan memasuki saat mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat pujian. Dengan sayapmu ku akan mentinggi.
Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Benar Tuhan, kami hanya dapat berlindung di dalam tangan kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah. Meskipun anak-anakmu beribadah di rumah masing-masing, tetapi satu hal, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Sayap tangan Tuhan selalu menyertai dan melindungi kami di tengah-tengah bencana ini di COVID-19 ini. Tuhan, kami yakin kuasa Tuhan Yesus lebih besar dari kuasa yang ada di dunia ini. Terlebih Tuhan, firman Tuhan yang sebentar kami akan terima, itu yang menjadi kekuatan kami, itu yang menjadi penghiburan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, mengurapi setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang disampaikan menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oke, selamat pagi semuanya anak-anak kelas 1 sampai kelas 6. Apa kabar? Pada Aci berharap kalian semuanya dalam keadaan baik, sehat selalu. Oke, kami Bapak Ibu Guru sudah sangat merindukan untuk berjumpa dengan anak-anak semuanya. Dan pada Aci juga yakin bahwa kalian sudah saling merindukan satu sama lain, ya, rindu untuk bertemu, rindu untuk belajar dan bermain bersama, juga rindu makan bersama, entah itu di kantin, entah itu di halaman sekolah, ya, berbagi makanan satu sama lain, ya. Itu adalah momen-momen yang sangat menyenangkan, ya, ketika kalian ada di sekolah. Dan pada Ci juga bisa pastikan bahwa ada satu hal lagi yang paling kalian rindukan. Apa itu? Sangu dari papa mama, ya. Karena sudah hampir 2 bulan kalian tidak masuk sekolah, maka sangu yang biasanya diberikan setiap hari ditunda dulu. Nah, tapi baiklah, tidak mengapa, kita berdoa saja. Semoga keadaan ini cepat berakhir, ya, kondisi negara kita cepat dipulihkan sehingga aktivitas semuanya bisa berjalan normal lagi, termasuk kegiatan belajar di sekolah. Oke anak-anak, pagi hari ini Pak Daci akan menceritakan satu kisah di Alkitab tentang sebuah kota besar yang sebenarnya kota ini merupakan kota yang sangat kaya, tetapi ternyata Tuhan melihat bahwa kota ini juga merupakan kota yang penuh dengan kejahatan. Kota itu adalah kota Niniwe. Ya. Kota Niniwe ini pada cerita dikatakan merupakan kota besar, kota yang kaya, tapi orang-orangnya juga adalah orang-orang yang jahat. Bahkan Alkitab katakan kota ini merupakan kota penumpah darah. Penumpah darah berarti di sana sering terjadi pembunuhan. Iya, benar anak-anak. Di sana itu sering terjadi perampokan. Ya. Nah, orang yang dirampok itu, ya, bukan cuma hartanya yang diambil, tapi orangnya juga dianiaya, bahkan dibunuh. Kejam ya, kejam, sangat kejam sekali. Makanya kota ini dikenal sebagai kota penumpah darah. Nah, Tuhan melihat itu sangat mengecewakan hatinya. Nah, akhirnya Tuhan merencanakan untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Anak-anak tahu pelajaran yang Tuhan berikan kepada mereka.
tentu bukan pelajaran matematika, bukan pelajaran bahasa Tionghoa, bukan. Ya, Tuhan mau memberi pelajaran kepada mereka, yaitu bahwa kota mereka itu akan ditunggang balikan, akan dimusnahkan oleh Tuhan. Namun anak-anak, kita tahu bahwa Tuhan itu Maha Pengasih. Tuhan itu murah hati, penuh belas kasihan. Tuhan itu Maha Pengampun. Walaupun dia sudah merancangkan untuk memusnahkan kota ini, tapi Tuhan masih memberi kesempatan kepada orang-orangnya untuk bertobat. Oleh karena itu, Tuhan mencari seseorang supaya orang ini mau pergi ke kota Niniwe untuk menyerukan pertobatan. Kepada masyarakat Niniwe harus diingatkan, mereka harus bertobat, sebab kalau tidak, maka kotanya itu akan dimusnahkan oleh Tuhan. Lalu Tuhan mencari seseorang dan orang itu pun ditemukan oleh Tuhan. Dan siapakah dia? Anak-anak tahu? Yang dicari oleh Tuhan untuk mau pergi ke Niniwe? Siapa? Iya, Nabi Yunus. Ya. Nah, Nabi Yunus dipanggil Tuhan dan Tuhan memberikan tugas kepadanya, Yunus, kamu harus pergi ke kota Niniwe, beritahukan kepada masyarakat di sana supaya mereka bertobat, meninggalkan kejahatan mereka. Sebab kalau tidak, kotamu dan kalian semua yang diam di sini akan dimusnahkan oleh Tuhan. Nah, apakah Yunus mendengar atau menerima tugas itu siap ke sana? Coba kita lihat dulu. Dengar. Kalian mendengar sesuatu? Kalian mendengar? Oh, mari kita lihat dulu. Apa itu? Nah, apa yang terjadi anak-anak? Ternyata Yunus tidak pergi ke Niniwe. Yunus mau melarikan diri. Ya, tidak mau menjalankan apa yang Tuhan tugaskan kepadanya. Nah, anak-anak tahu Yunus mau melarikan diri kemana? Ya, kemana? Ke Madura. Oh, ke Madura. Bukanlah, ya. Kemana kira-kira? Siapa yang tahu? Kemana? Ke Bali. Ya bukanlah. Ke Bali, ngapain ke Bali? Memangnya mau rekreasi? Bukan ya. Ya, Yunus itu melarikan diri ke Tarsis. Ya. Nah, tapi kita lihat, apakah orang yang tidak mau menjalankan tugas daripada Tuhan, apa Tuhan biarkan? Tidak. Kita akan saksikan apa yang dialami Yunus ketika sudah berada di tengah lautan. Kita akan saksikan. Anak-anak sudah lihat apa yang terjadi kepada Yunus? Ya, dia dan kapal yang dia tumpangi menghadapi gelombang yang sangat besar. Ya, hampir-hampir saja kapal mereka tenggelam. Ya, itulah akibat yang diterima oleh orang yang tidak mau melaksanakan perintah Tuhan, tidak mau melaksanakan apa atau mengerjakan apa yang ditugaskan oleh Tuhan. Ya, nah tentu itu juga sebuah pelajaran bagi anak-anak supaya apa yang menjadi perintah Tuhan kepada kita, kita harus
segera menjalankannya. Nah, dari peristiwa itu kemudian Yunus sadar, menyesal, dan kemudian dia mengambil keputusan untuk berangkat ke Niniwe. Nah, Yunus pun berangkat ke kota Niniwe, dan setelah dia sampai di sana, dia menyerukan, memberitahukan kepada seluruh rakyat yang ada di sana. Dia katakan, "Hei kalian semuanya, ingat bahwa segala kejahatan kalian Tuhan sudah menghitungnya. Oleh karena itu, Tuhan memberi kesempatan buat kalian untuk bertobat. Ya. Kesempatan buat kalian adalah dalam waktu 40 hari. Ya. Apabila kalian tidak bertobat, maka kota kalian ini akan dimusnahkan oleh Tuhan." Mendengar itu anak-anak, ya tentu rakyatnya di sana merasa takut. Dan tidak hanya sekedar takut, mereka memang kemudian juga menyesal. Ya, menyesali segala perbuatan mereka. Mereka sadar bahwa selama ini mereka banyak melakukan kejahatan. Orang-orang Niniwe itu sebenarnya orang-orang yang percaya sama Tuhan. Ya. Cuma ya itu, perbuatan mereka justru tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka justru banyak melakukan kejahatan. Ya. Nah, kemudian raja juga mendengar seruan Nabi Yunus ini. Lalu kemudian raja juga merasa takut dan juga sadar bahwa memang selama ini rakyat yang dipimpinnya itu banyak melakukan kejahatan. Nah, dan dengan rasa sedih, raja bangkit dari takhtanya, lalu kemudian dikatakan dia menanggalkan jubahnya, ya, jubah kebesaran yang biasa dipakai sebagai seorang raja, ya, entah dari mana bahannya, pasti jubahnya itu jubah yang mahal, ya. Dia tanggalkan. Lalu dia tinggalkan itu istananya, dan kemudian dikatakan dia menggunakan kain kabung. Dan dia juga duduk di atas abu, mengenakan kain kabung dan duduk di atas abu. Ya. Sambil mungkin pada waktu itu sambil menangis, penuh dengan ketakutan. Lalu kemudian dia juga memanggil para pembesarnya, para pejabatnya. Dia katakan, kalian harus mengenakan kain kabung. Dan sekarang saya perintahkan kalian untuk menyampaikan kepada seluruh rakyat, supaya semua rakyat mengenakan kain kabung, dan juga kita akan berpuasa. Nah, anak-anak, kalau kita membaca di dalam Alkitab, kitab Yunus pasal yang ketiga, ya, satu pasal itu di sana diceritakan, ya, bagaimana ya raja memberi perintah kepada seluruh rakyatnya untuk mengenakan kain kabung, dan mereka melaksanakan puasa dan berdoa kepada Tuhan. Nah, anak-anak, di sana kita akan ketemukan bahwa yang berpuasa itu bukan orang dewasa saja, tapi ternyata termasuk anak-anak seusia kalian. Mereka juga ikut berpuasa, mereka ikut berdoa, ya. Dan juga dikatakan termasuk ternak peliharaan mereka ikut berpuasa, alias tidak boleh dikasih makan rumput. Ya. Jadi itulah yang dikerjakan, yang dilakukan oleh rakyat Niniwe bersama dengan rajanya. Mereka berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Ya, mereka berdoa terus-menerus kepada Tuhan. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah yang pada bilang sebagai Maha Pengampun. Ya, Tuhan itu penuh dengan kemurahan, penuh dengan belas kasihan. Nah, ketika Tuhan melihat bahwa masyarakat Niniwe merendahkan diri kepadanya, ya,
mereka menangis di hadapan Tuhan. Ya, mereka menyampaikan permohonan dalam kondisi lapar, tidak makan. Akhirnya Tuhan mendengarkan mereka dan Tuhan mengampuni orang-orang Niniwe sehingga kota mereka tidak jadi dimusnahkan. Nah, anak-anak sekalian, kita dapat belajar dari kisah ini, ya, bagaimana anak-anak di sana juga terlibat dalam doa dan puasa demi memohon keselamatan daripada kota mereka, supaya dibebaskan dari ancaman pemusnahan dari Tuhan. Jadi bukan orang dewasa saja yang berdoa, ya. Bukan orang dewasa yang berdoa berpuasa lalu anak-anak di rumah main-main, tidak, ya. Mereka ikut berdoa dan berpuasa. Itu artinya bahwa anak-anak juga memiliki tanggung jawab, ya, memiliki beban yang sama yang ditanggung oleh orang dewasa demi keselamatan, demi kesejahteraan kota di mana mereka tinggal. Inilah juga yang menjadi pelajaran buat kita dan termasuk kepada anak-anak terutama. Untuk hal ini bisa diterapkan dalam negeri kita, di mana kebetulan juga saat ini negara kita, kota kita sedang dilanda oleh wabah virus corona. Ya, bagaimana dampak yang kita alami saat ini, ya, sangat membuat kita tidak nyaman, ya. Bagaimana gara-gara virus corona ini kita disuruh di rumah saja, tidak boleh kemana-mana, tidak boleh berkumpul dengan teman, tidak boleh berkumpul dengan siapa, ya. Tentu Pak Daci pastikan, ya, anak-anak juga sudah sangat merasakan jenuhnya tinggal di rumah berhari-hari, ya, sudah hampir 2 bulan tinggal di rumah saja, tidak boleh kemana-mana, ya, tidak enak. Tapi Pak Daci percaya dan Pak Daci juga harap kalian percaya, beriman bahwa persoalan ini pasti akan berakhir. Kalau sudah tiba waktunya Tuhan akan beracara, maka semua akan dipulihkan. Nah, oleh karena itu, melalui renungan pagi hari ini, Pak Daci mengharapkan supaya anak-anak bisa terus berdoa. Pak Daci yakin kalian berdoa, tapi doa itu harus terus-menerus dipanjatkan kepada Tuhan sampai waktunya tiba nanti kuasa Tuhan dinyatakan dan negeri kita, kota kita dipulihkan, sehingga aktivitas kita bisa kembali berjalan dengan seperti biasanya. Anak-anak, Bapak Ibu guru bisa kembali ke sekolah seperti biasanya, ya, dan semuanya pasti akan merasakan senang dan sukacita. Itu saja renungan yang bisa Pak Daci sampaikan pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.
sukacita yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Di dalam masa-masa sulit ini kami percaya bahwa firman Tuhan telah disampaikan begitu indah di dalam kehidupan kami. Kau mengajar kepada kami untuk menjadi orang-orang yang selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapa, biarlah setiap bagian firman Tuhan yang telah kami dengarkan boleh kami tempatkan di hati kami dan akan bertumbuh berbuah-buah melalui sikap hidup kami, dan kami dapat hidup sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Oleh karena itu Bapa, biarlah setiap firman Tuhan yang telah kami dengar dapat kami pelajari, kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Bapa di surga, Engkau memberkati buat anak-anakmu yang telah mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah berkat-Mu Kau curahkan di dalam kehidupan anak-anak ini Bapa. Berikan kesehatan yang daripadamu, berikan nikmat yang daripadamu Bapa, sehingga mereka dapat mengikuti setiap program pembelajaran dari sekolah, meskipun harus dikerjakan secara daring, secara online, tapi kami percaya di dalam itu semua mendatangkan kebaikan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Bapa Kau mengajar setiap kami untuk dapat bertumbuh sebagaimana yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Kau memberkati setiap keluarganya, Kau memberkati papa mama yang ada, kiranya mereka dapat menjadi pendidik-pendidik sejati. Mereka dapat juga mendidik anak-anaknya dalam takut akan Tuhan. Kami serahkan Bapa, Kau memberkati usaha mata pencarian orang tua, Kau memberkati anak-anakmu dengan sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Dalam namanya Tuhan Yesus Kristus kami akan doa. Haleluya. Kita sudah beribadah pada pagi hari ini. Bagaimana? Ada sukacita? Amin. Kita akan bertemu minggu depan dalam ibadah yang sama. Tuhan Yesus memberkati.